pertanian Barat. Program Matching Fund dibuka oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Kegiatan Matching Fund didukung oleh 15 orang tim dan 20 mahasiswa yang berasal dari program studi S1 Teknologi Pangan, Agroteknologi, Agribisnis, Teknik Pertanian, dan program D3 PSL. Kegiatan Matching Fund yang pertama yaitu di bidang budidaya. Kegiatan tahap 1 dilakukan dengan melaksanakan survei kondisi real lahan untuk verifikasi dan validasi program penanganan hama dan penyakit terpadu dari tanaman jambu dan budidaya tanaman stevia. Kegiatan subbidang budidaya berikutnya adalah pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman jambu, khususnya lalat buah. Pengendalian dilakukan menggunakan pestisida nabati yang mengandung daun sirsak dan Bacillus subtilis B315. Perlakuan ini mampu menurunkan intensitas hama hingga 65%. Ini adalah lokasi kebun jambu biji di PT Ramoko yang kita perlakukan atau kita terapkan pengelolaan OPT terpadu dengan memadukan beberapa teknologi pengendalian. Yang pertama adalah kita melakukan sanitasi, ya, pembersihan kebun termasuk lokasi area di sekitar batang ini kita bersihkan. Kemudian dilakukan pemangkasan, ya, kita kurangi cabang-cabangnya. Kalau kita lihat dari lokasi kebun yang tidak terpelihara itu kan posisi cabang-cabangnya tidak beraturan, dan kemudian kita lakukan pengelolaan OPT dengan menggunakan pestisida hayati, ya, pestisida hayati yang dihasilkan dari salah satu inovator di UNSIP, yaitu Profesor Nur Prihatingsi. Dan ini pada kurang lebih 6 minggu, ya, setelah aplikasi bisa kita lihat perubahan pertumbuhannya. Kegiatan bidang budidaya selanjutnya yakni budidaya tanaman stevia sebagai pemanis alami secara hidroponik di dalam greenhouse. Metode ini memiliki keunggulan yaitu rendahnya serangan OPT, produk lebih sehat karena penggunaan pestisida dalam jumlah yang kecil, hemat air dan hemat tenaga kerja. Yang berikutnya adalah kegiatan subbidang pengolahan. Tahap pertama yaitu penyediaan peralatan yang meliputi pengering kabinet, oven, mesin penghancur buah, spinner, mesin pemasak buah, mesin pasteurizer, mesin pencampur bahan kering kopi formula, mesin grinder kopi, refrigerator atau showcase dan heater. Kegiatan subbidang pengolahan yang berikutnya adalah produksi skala pilot olahan jambu, stevia, dan kopi. Produk-produk olahan yang dihasilkan yaitu pai jambu, konsentrat jambu, selai jambu, kopi fungsional yang mengandung campuran antara kopi arabica, kopi robusta, gula aren, dan pemanis alami stevia.
Kegiatan selanjutnya yakni validasi produk olahan melalui fokus group discussion dengan mitra. Hasil FGD yakni menyepakati bahwa produk-produk yang sudah dihasilkan telah memiliki karakteristik sensori, yakni kenampakan, aroma, rasa, flavor, dan mouthfeel yang dapat diterima. Seluruh produk dianggap layak untuk diuji coba kepada konsumen dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya, produk-produk olahan yakni pie, jambu, konsentrat jambu, selai jambu, dan kopi fungsional dibuat sejumlah 400 kemasan untuk tiap-tiap varian produk yang dihasilkan. Kegiatan selanjutnya adalah launching dan uji penerimaan produk pie, konsentrat, selai, dan kopi fungsional oleh 100 orang yang dianggap dapat merepresentasikan konsumen sesungguhnya. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh produk yang dihasilkan telah memiliki karakteristik yang baik, diterima, dan layak jual. Pada kegiatan ini, produk-produk juga dipromosikan dan dijual dalam jumlah yang terbatas. Kegiatan yang berikutnya yaitu kuliah dosen praktisi yang menghadirkan mitra pendukung kegiatan MF dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Tanaman Industri dan Penyegar BSIP Tri Sukabumi, yakni Dr. Teddy Dirhamsa, Kepala BSIP Tri yang menyampaikan topik pasca panen dan pengolahan kopi terstandar, dan Dwi Astutik MSc yang menyampaikan topik budidaya tanaman kopi. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan umum berskala nasional dan menghadirkan peserta sejumlah 200 orang. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acaranya pada hari ini. Pak Hafid sudah datang dengan narasumbernya Pak Jimmy dan Bu Alfa. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hafid Fauzi selaku Ketua MF juga sekaligus Wakil Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Bapak Jimmy Gusnaman dan Ibu Alfa Nadiera selaku narasumber pada hari ini, serta seluruh peserta webinar series dalam rangka rangkaian kegiatan Matching Fund Mokaf Ramoko Agri Industri pada tahun 2023 ini. Sebelum kita memulai acara, marilah terlebih dahulu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya secara bersama.
Suaranya tertutup apa ya, Bu? Baik. Nah, baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Hafid Fauzi selaku Ketua Program dan juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian untuk membuka acara juga dalam rangka webinar series 3 pengolahan usaha untuk meningkatkan nilai tambah jamu merah pada PT Ramoko Agri Industri. Kepada Bapak Hafid, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ratri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman, beliau Ibu Profesor Dr. Eli Tugianti, kemudian Ketua P3T LPPM Unsur, Ibu Dr. Santi Dwi Astuti, MSI, kemudian Bapak Ibu tim pelaksana MF yang saya hormati, kemudian juga narasumber Bapak Dr. Jimmy Kusnaman dan Ibu Alpa Nadera Madam dari MP. Juga yang saya hormati, hadir di sini ada Profesor Nur Priyanti Ningsih. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Serta Bapak Ibu dan para mahasiswa peserta webinar series 3 program MF PT Ramoko bekerjasama dengan P3T LPPM Unsur dan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dalam ruang daring kegiatan webinar series 3 program MF PT Ramoko. Bapak Ibu serta para mahasiswa yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, kemudian yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan para narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan ilmunya pada pagi hari ini tentang pengelolaan usaha untuk meningkatkan nilai tambah komoditas jambu biji merah. Bapak Ibu yang saya hormati, program MF PT Ramoko ini pada tahun 2023 ini mengambil judul pengembangan teknologi budidaya dan produk inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas guna meningkatkan industri pertanian di kawasan Priangan Barat. Melalui program MF ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah tentang budidaya stevia secara hidroponik menggunakan teknologi irigasi tetes dan menggunakan juga PGPR dan CPT. Kemudian juga di bidang teknologi budidaya atau agroteknologi kami juga melakukan kegiatan pengelolaan OPT terpadu pada tanaman jambu merah, jambu biji merah. Kemudian juga dalam bidang olahan pangan ada beberapa kegiatan, terutama adalah untuk pembuatan kopi formula dengan pemanis alami daun stevia dan juga olahan buah jambu merah menjadi beberapa produk antara lain B-jambu, konsentrat jambu, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini melalui webinar series ini mengambil tema tentang pengelolaan usaha untuk meningkatkan nilai tambah jambu biji merah. Dan ini menurut kami sangat penting ya, karena bagaimanapun kegiatan usaha atau wirausaha dengan pengembangan produk olahan jambu biji merah ini harus mendapatkan atau harus diperhitungkan secara ekonomis ya. Artinya apa? Artinya bahwa upaya atau usaha yang kita lakukan itu harus diperhitungkan penggunaan biaya-biaya atau modal usahanya secara terencana dengan harapan produk yang dihasilkan nanti dapat dipasarkan dan tentunya bisa menguntungkan. Artinya ada nilai tambah yang diperoleh dari olahan biji jambu biji merah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya di ruang
daring ini belum bergabung Ibu Ketua Lembaga karena memang pada waktu yang sama kalau tidak salah ini ada kegiatan koordinasi kaitannya dengan pengelolaan keuangan program MF di LPPM sehingga nanti setelah acara ini mohon maaf saya juga tidak bisa mungkin membersamai sampai selesai karena saya juga harus mengikuti arahan dari beliau Ketua LPPM untuk pengelolaan keuangan yang mudah-mudahan ya hasil apa namanya pelaporan keuangan di program MF ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa sesuai target ya bisa terserap semuanya dan bisa terlaporkan semuanya dan ini tentu merupakan satu kerja keras Bapak Ibu semuanya di tim pelaksana MF yang saya selaku ketua tim hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap mudah-mudahan program ini ke depan bisa terus dilaksanakan mempertimbangkan bahwa mitra kita yaitu PT Ramoko Agri Industri saat ini memang masih membutuhkan pendampingan dan harapannya teknologi maupun pengetahuan yang ada pada masing-masing pakar yang ada di tim ini masih bisa dilanjutkan untuk mewujudkan tadi apa namanya topik besar ya topik besar yang kita canangkan yaitu PT Ramoko menjadi industri pertanian yang maju di kawasan Priangan Barat. Saya kira itu saja mungkin pengantar atau sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat berwebinar, berbagi pengetahuan dan mudah-mudahan nanti juga para peserta bisa berdiskusi ya sehingga harapannya setelah mengikuti webinar ini kita akan mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan pengalaman yang mungkin disampaikan nanti oleh para narasumber. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jemi Kusnaman, juga kepada Ibu Alfa Nadia Remadam dari MP atas kesempatan dan waktunya untuk berkenan berbagi melalui webinar series 3 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hafid atas sambutannya sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya memohon kepada seluruh peserta, Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Terlebih dahulu kita akan foto bersama. Baik, kita akan mulai mengambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Terima kasih Bapak Ibu atas membuka kameranya. Kita akan selanjutnya akan memulai acara pada pagi hari ini, yaitu webinar series 5. Series 3 pengolahan usaha untuk meningkatkan nilai tambah pada jambu biji merah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jemi Kusnama dan Ibu Alfa Nadiera MP. Pak Jemi dan Bu Alfa, apakah sudah on cam atau sudah di depan laptop? Baik, Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Tanpa berpanjang lebar, dipersilakan seluruh waktunya kepada Pak Jemi dan Bu Alfa untuk memulai acara. Terima kasih, Bu Ratri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, senang sekali kami dari jurusan Sosek Agribisnis bisa memberikan sesuatu dari program MF ini. Yang terhormat Bapak Dr. Kafid Fauzi, ini Ketua MF Romoko ini. Izin Pak Kafid, ya. Baik, kemudian ya Bu Ratri, terima kasih atas waktunya dan di sini juga ada Prof. Nur, terima kasih Nur Bihamsi. Teman-teman dosen dan para mahasiswa sekalian. Izinkanlah kami berdua, saya dan Bu Alfa ingin memberikan sedikit tentang tambahan apa yang sudah dibuat MF di sana, kemudian kami menganalisa melalui nilai tambah seperti itu.
Baik, khususnya adalah program jambu karena di sana banyak produk-produk yang lain dan hari ini kita fokus untuk bagaimana kita menghitung atau memaparkan nilai tambah dari jambu yang fresh, yang biasa dikonsumsi fresh, kemudian diolah menjadi beberapa produk yang seperti kita sudah lihat di dalam video tadi ya, ada jus, kemudian ada pie, kemudian ada apalagi itu waktu itu ya konsentrat dan sebagainya seperti itu. Baik, izinkanlah saya bisa men-sharekan ya. Oh ya sudah diizinkan ya, men-sharekan seperti ini. Oke, kemudian sudah terlihat ya, sudah Sudah. terlihat. Baik. Pakai slideshow atau cukup pakai ini saja ya? Sepertinya slideshow Pak Jimmy. Slideshow. Lebih Oke, jelas. baik ya, ini slideshow ya. Baik, baik, kalau kita bicara tentang produk pertanian, kita kenal ada yang namanya pasca panen. Ya, pasca panen itu ya satu tindakan di mana dari hasil panen tersebut yang kita ambil dari lahan, kemudian kita ambil kemudian sampai ke tangan konsumen. Tentunya mengalami beberapa tahapan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pasca panen itu, ada beberapa dua hal yang harus kita amati, atau ada dua hal. Yang pertama tentang post harvestnya, begitu misalnya kita bicara jambu ya, jambu dipetik, kemudian ya tentunya karena jambu dan produk-produk pertanian lain bukan barang cetak ya, tentunya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada kemudian yang sebagainya, kita perlu sortir, kemudian kita grading, kemudian kita kemas, kemudian setelah itu setelah beres baru kita angkut jual ya ke arah ke pemasaran, bisa ke konsumen atau ke pasar atau ke supermarket dan sebagainya. Nah, yang poin yang kedua adalah kita olah, yaitu dengan yang kita sebut dengan pengolahan atau processing. Nah, tujuan dari kedua tindakan tersebut tentunya adalah supaya hasil tanaman yang kita produksi tersebut atau melalui budidaya tersebut bisa dipasarkan dalam kondisi baik dan kemudian sampai ke konsumen juga dalam keadaan baik dan bisa dikonsumsi. Dan juga untuk yang pengolahan adalah sebagai bahan baku pengolahannya seperti itu. Nah, jadi proses pengolahan adalah bagaimana proses pembuatan bahan dari bahan mentah, yaitu dalam hal ini jambu yang fresh, menjadi produk-produk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan baik secara fisik, kimiawi maupun biokimia. Nah, jadi suatu kegiatan merubah pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan macamnya, di samping juga memperpanjang daya simpan. Jadi tujuan dari pengolahan yang jambu yang dilakukan, tentunya webinar series yang kemarin-kemarin, saya kira Dr. Sandi sudah menjelaskan bagaimana mengolah dan sebagainya ya, tentang produk-produk jambu atau produk-produk yang lain ini. Tujuannya adalah tentunya untuk memperpanjang daya simpan. Saya kira jambu juga walaupun bisa tahan, tapi ya tidak bisa tahan lama ya, paling beberapa hari saja. Apalagi kalau sudah matang banget, betul-betul matang secara fisiologi sudah betul-betul sempurna seperti itu, kemudian teksturnya sudah mulai lembek, konsumen biasanya tidak terlalu suka. Sehingga ya produk-produk tersebut juga sebetulnya masih bagus dan bisa diolah. Ya. Nah, dengan pengolahan tersebut diharapkan bahan hasil pertanian akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itulah di dalam pengolahan tersebut ada beberapa tujuan. Pertama, menentukan nilai tambah produk pertanian, kemudian meningkatkan daya tahannya, kemudian meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan, dan yang penting ya adalah mengurangi tingkat kerugian melalui diversifikasi produk. Dan itulah yang menjadikan satu hal yang perlu kita lakukan di dalam mengolah hasil produk-produk pertanian tersebut. Baik, hubungannya adalah kembali kalau kita bicara tentang risiko atau kita ingin mendapatkan satu keuntungan, ya kita harus menerapkan beberapa konsep diversifikasi. Bicara diversifikasi, kita kenal namanya diversifikasi horizontal, yaitu misalnya mengubah usaha tani yang berbasis padi menjadi usaha tani berbasis tanaman pangan lainnya, kemudian seperti tumpang sari atau seperti itu. Yang vertikal adalah pengembangan produksi setelah panen. Kemudian ada lagi diversifikasi regional, penganekaragaman komoditas pangan berdasarkan pendekatan wilayah dan keragaman sosial budaya seperti itu. Kita bicara di sini adalah mengenai diversifikasi vertikal.
Itu pengembangan produksi setelah panen. Nah, jambu merah yang kita kenal bersama-sama, jambu citayam kalau bahasa lokalnya seperti itu ya, merupakan tanaman hortikultura yang bersifat tentunya perishable, sehingga perlu upaya pengolahan lebih lanjut menjadi produk yang lebih awet dan punya nilai tambah. Kebetulan kami dari tim MF pernah ke lapangan dan kita melihat banyak sekali jambu-jambu yang sebetulnya masih layak ya untuk diolah, tapi karena pada waktu itu belum ada teknologi pengolahannya seperti apa dan sebagainya, untuk Dr. Santi dan teman-teman membantu mengolah jambu-jambu yang masih bisa kita olah menjadi sesuatu yang berharga tersebut. Dan hasilnya ya seperti yang Anda bisa lihat di dalam video tadi ya, sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, diversifikasi vertikal, yaitu olahan jambu merah, bisa berupa kita buat sebagai sari buah, jus, puree buah, atau selai buah, dodol buah, kerupuk buah, dan sebagainya. Di dalam program MF ini kita mencoba beberapa diversifikasi vertikal ini dengan yang saya lihat sangat menarik itu selai dan konsentratnya itu. Baik, baik. Nah, bicara nilai tambah, nah Bu Alfa nih ya, Bu Alfa silakan nanti ya coba kita bicara nilai tambahnya. Kira-kira setelah produk fresh jambu buah yang biasa kita jual, kemudian kita olah menjadi beberapa produk tersebut, tentunya ada nilai tambah. Nah, Bu Alfa nanti akan menjelaskan apa itu nilai tambah, bagaimana menghitung dan sebagainya. Nah, setelah itu kita nanti bisa diskusi bersama. Ya, silakan Bu Alfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Suara saya terdengar ya Pak dan Bapak Ibu yang lain. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang untuk Pak Hafid, Prof. Nunung, kemudian Bu Ratri dan mahasiswa yang sudah berkenan untuk join di webinar hari ini gitu ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan nilai tambah. Tadi Pak Jimmy sudah menyinggung tentang pengolahan kenapa penting gitu untuk mengolah jambu merah gitu menjadi produk-produk olahannya, kemudian agar menghasilkan nilai tambah gitu. Nah, pendekatan nilai tambah bisa dihitung gitu ya. Eh, Berapa sih sebenarnya nilai tambah dari katakanlah nanti misalnya jambu merah menjadi selai misalnya seperti yang sudah dilakukan oleh tim MF khususnya di bidang pengolahan. Baiklah, apa yang dimaksud dengan nilai tambah di sini, pengembangan produk pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu produk. Nilai tambah atau value added adalah bertambahnya nilai suatu komoditas karena telah melalui proses pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan dalam suatu proses produksi. Jadi sederhananya kalau misalnya kita bicara jambu merah ya berarti jambu merah yang telah diolah menjadi produk antara atau produk turunan atau bisa juga produk hasil akhir gitu yang langsung bisa dikonsumsi oleh konsumen itu menunjukkan bahwa sudah ada nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu perubahan nilai karena adanya suatu perlakuan terhadap input pada suatu proses produksi. Ya, kalau jambu merah berarti inputnya adalah bahan bakunya jambu merah. Kemudian nanti jambu merah mau dihasilkan apa nih? Mau sebenarnya menjadi jus jambu merah pun itu sudah ada nilai tambahnya karena sudah ada proses pengolahan. Kemudian next. Ya, kemudian nilai tambah yang terjadi pada sektor hilir melibatkan industri pengolahan gitu ya untuk menghasilkan komoditas primer menjadi komoditas sekunder atau tersier. Kemudian komoditas pertanian yang mudah rusak memerlukan penanganan yang tepat sehingga produk tersebut tetap sampai ke tangan konsumen. Artinya seperti kita ketahui lah tadi Pak Jimmy sudah menyampaikan bahwa komoditas pertanian tidak tahan lama gitu ya. Jadi agar bisa tahan lama berarti mau tidak mau harus diolah ya. Kemudian
Dan penanganan yang dapat dilakukan antara lain pengolahan, pengemasan, pengawetan, dan manajemen mutu guna menciptakan nilai tambah sehingga harga produk menjadi lebih tinggi. Dari kisaran harga jambu merah yang hanya 3.000 sampai 5.000 per kilo gitu ya. Kalau sudah menjadi produk olahan gitu pasti harganya menjadi fantastis gitu ya. Selanjutnya nilai tambah suatu produk diciptakan untuk meningkatkan daya saing suatu produk dan menambah daya tarik pelanggan untuk membeli suatu produk. Jadi mungkin gitu ya kalau hanya dijual dalam kondisi fresh gitu, jambu merah gitu, apalagi yang tidak maaf kondisi fresh atau mungkin yang tidak fresh lagi bisa jadi gitu sudah tidak menarik. Jadi ketika diolah kemudian dikemas yang cantik gitu, itu menimbulkan daya tarik bagi konsumen sehingga konsumen akan mau membeli. Bisa jadi mungkin konsumen yang tidak terlalu suka jambu merah dalam kondisi fresh gitu atau dalam kondisi buah gitu ya dengan diolah gitu eh, bisa akan menjadi suka gitu ya mungkin dengan kemasannya kemudian dengan rasanya gitu ya mungkin seperti pai susu gitu ya yang dari jambu merah yang mungkin tidak suka jambu merah yang kondisinya fresh gitu ya tapi ketika diolah menjadi pai susu akan menjadi suka gitu ya seperti itu kemudian secara umum untuk menghitung nilai tambah bisa dari sudut pandang pengolahan dan pemasaran. Kalau yang pengolahan dengan mengurangi harga barang jadi dengan biaya pengolahan dalam proses produksi. Kemudian ya biaya produksinya antara lain untuk bahan baku, kemudian untuk penyusutan, kemudian biaya penunjang, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Yang umum digunakan untuk menghitung nilai tambah adalah dengan menggunakan metode Hayami. Pengukuran nilai tambah menggunakan metode Hayami digunakan dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen utama eh, seperti input yang digunakan, bahan baku, kemudian output yang dihasilkan, harga bahan baku itu sendiri, kemudian harga jual produk, kemudian biaya tenaga kerja dan sumbangan input lainnya, artinya faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian metode Hayami memiliki keunggulan yaitu dapat mengetahui besarnya nilai tambah dan output serta dapat mengetahui besarnya balas jasa terhadap pemilik faktor produksi. Kemudian ini kerangka perhitungannya, jadi ada kita harus mengetahui dulu outputnya, kemudian inputnya, bahan baku utamanya gitu ya. Kalau contohnya selai jambu misalnya, ya berarti outputnya adalah selai jambunya, kemudian input utamanya adalah jambu biji merahnya, kemudian berapa tenaga kerjanya bisa dikonversi ke HOK, kemudian faktor konversinya. Di sini cara menghitung faktor konversi adalah dengan membagi output dengan input. Kemudian nanti ada menghitung koefisien tenaga kerjanya HOK per kilogram, berarti dengan membagi berapa jumlah tenaga kerja dibagi dengan eh, inputnya, kemudian ada harga outputnya, kemudian ada berapa upah tenaga kerjanya. Kemudian untuk menghitung penerimaan dan keuntungan, ada harga bahan bakunya, kemudian sumbangan input lain, faktor-faktor pendukung lainnya gitu ya. Kemudian ada nilai output. Di sini nilai output itu faktor konversi dikalikan dengan harga outputnya, kemudian nanti kita bisa mengetahui nilai tambahnya berapa rupiah per kilogram gitu. Artinya kalau misalnya pure jambu bisi ya berarti eh, berapa kilogram pura gitu ya per rupiahnya, kemudian rasio nilai tambahnya, persentasenya, kemudian ada perhitungan pendapatan tenaga kerjanya yaitu dengan mengalihkan koefisien tenaga kerja dengan upah tenaga kerjanya, kemudian eh,
pangsa tenaga kerjanya adalah persentasenya, kemudian keuntungan-keuntungan di sini dengan mengurangi nilai tambah dan pendapatan tenaga kerjanya. Kemudian nanti dalam metode Hayami ini kita juga bisa mengetahui marginnya, eh, yaitu nilai output dikurangi dengan harga bahan bakunya, kemudian pendapatan tenaga kerjanya dalam persentase, sumbangan input lainnya dalam persentase, dan keuntungan pengusaha dalam persentase. Selanjutnya indikatornya gitu setelah kita menyelesaikan perhitungan nilai tambah, bila rasio nilai tambahnya kurang dari 15% itu berarti nilai tambahnya rendah. Kemudian jika rasio nilai tambahnya 15% sampai 40% sedang, kemudian nilai tambahnya di atas 40% itu dikatakan tinggi. Ya secara umum gitu ya harapannya adalah ketika kita menghasilkan suatu produk gitu ya harapannya adalah nilai tambahnya tinggi. Itu kemudian kelebihannya metode Hayami adalah dapat diketahui besarnya nilai tambah, nilai output dan produktivitas. Kemudian dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik-pemilik faktor produksi serta prinsip nilai tambah menurut Hayami dapat diterapkan pula untuk shifter lain di luar pengolahan, misalnya kegiatan pemasaran walaupun pada umumnya metode ini digunakan untuk menghitung nilai tambah sub pengolahan. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya tidak dapat menjelaskan produk sampingan, kemudian sulit menentukan pembanding yang dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah balas jasa terhadap pemilik faktor produksi tersebut sudah layak. Sehingga kadang-kadang kalau menggunakan metode Hayami tetap kita harus menghitung kelayakan usahanya. Selanjutnya ini yang sudah dikerjakan oleh Bu Santi dan Kim, pengolahan jambu menjadi selai, kemudian ada pengolahan jambu menjadi jambu selai, kemudian next Pak, saya hanya ya ini jambu dan ada pai jambu juga, kemudian selanjutnya jambu menjadi ini kulit pai jambunya, kemudian selanjutnya pengolahan jambu menjadi konsentrat jambu, kemudian selanjutnya ya ini analisis kelayakan usahanya. Jadi dari 3 produk yang sudah dihasilkan gitu ya, selai jambu, pai jambu, konsentrat jambu secara umum layak diusahakan karena nilainya adalah di atas 1. Kemudian dari sisi BEP unit dan BEP rupiah juga masih oke gitu ya. Jadi kedepannya pengolahan jambu merah menjadi selai jambu, pai jambu, dan konsentrat jambu bisa dilaksanakan. Nanti fokusnya ke pemasarannya gitu karena dari sisi kelayakan usaha dikatakan layak. Kemudian ini nilai tambahnya, jadi ini nilai tambahnya sementara masih berupa konsentrat pure jambunya ya gitu ya karena keterbatasan data yang ada gitu ya jadi diasumsikan dalam perhitungan analisis nilai tambah pura jambu biji merahnya yang dihasilkan kurang lebih adalah 25.344. Kemudian bahan bakunya kita asumsikan 1 tahun 3.456. Kemudian harganya kita asumsikan adalah 5.000. Kemudian harga harga puranya sendiri kita asumsikan adalah 16.000 per kilo. Kemudian berdasarkan tabel itu terlihat bahwa eh, nilai jambu biji merah yang dihasilkan perusahaan setelah dikonversi ke satuan kilo adalah 25.344 kilo dari bahan baku 3.456. Kemudian nilai faktor konversi dihitung, hasilnya adalah 7,33 yang berarti
setiap 1 kilogram buah jambu biji merah yang diolah akan menghasilkan 7,33 kilogram pure jambu biji. Jika dilihat output yang dihasilkan lebih besar dari input yang digunakan karena ada penambahan beberapa bahan tambahan yang dihitung sebagai sumbangan input lain. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan diasumsikan kami menghitungnya 6 orang tenaga kerja. Eh, Kenapa 6? Dasarnya yang untuk kegiatan penyortiran, kemudian pengolahan, proses pengupasan dan pemasakan, kemudian dihitungnya 25 hari kerja dalam 1 bulan, dan setiap hari kerjanya diasumsikan adalah 9 jam kerja. 1 hari orang kerja setara dengan 8 jam kerja. Oleh karena itu, yang dibutuhkan selama 1 tahun kurang lebih adalah 2.400 HOK. Kemudian nilai koefisiennya di situ adalah 0,694 yang menunjukkan untuk mengolah 1 kilogram buah jambu biji merah menjadi pure jambu biji merah diperlukan tenaga kerja 0,694 HOK. Kemudian upah rata-ratanya diasumsikan per HOK 30.000 gitu ya. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi total upah tenaga kerja langsung dengan total HOK yang digunakan pada bulan tersebut. Kemudian upah diberikan kepada tenaga kerja merupakan upah minimum rata-rata. Kemudian nilai produk yang sudah dikalikan dengan faktor konveksi hasilnya adalah 67.235. Apabila nilai tambah tersebut dibagi dengan nilai produk, maka akan diperoleh rasio nilai tambah 57,32, yang berarti dari 117.280 nilai produk, sebesar 57%-nya merupakan nilai tambah dari pengolahan produk. Nilai tambah ini merupakan nilai tambah kotor bagi pengelola karena masih mengandung imbalan terhadap tenaga kerja langsung dan keuntungan perusahaan. Kalau di tabel tersebut imbalannya adalah 20.820, yang artinya bagian tenaga kerja terhadap nilai tambah adalah 31,56%. Kemudian imbalan tenaga kerja langsung adalah pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja dengan upah rata-rata tenaga kerja setiap hari pada saat pengolahan pure jambu merah. Kemudian pengolahan pura jambu biji merah telah memberikan keuntungan. Di tabel situ terlihat bagi perusahaan keuntungan yang diperoleh dari pengolahan 1 kilogram buah jambu biji merah adalah 46.415 per kilogram bahan baku. Kemudian nilai tambah tersebut merupakan nilai tambah bersih karena sudah dikurangi dengan imbalan tenaga kerja langsung atau tingkat keuntungan pengolahan biji merah sebesar 39,57%. Itu gambaran terkait dengan nilai tambahnya. Jadi nilai tambahnya kategorinya tinggi karena di atas 40%. Mungkin itu penjelasan dari kami. Kemudian waktu saya kembalikan ke Pak Jimmy mungkin, atau langsung ke Bu Ratri. Monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alfa atas penjelasan tentang nilai tambah. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, jadi apa yang sudah tadi kami bersama-sama jelaskan, Bapak, produk yang ada di Ramoko dan kemudian kita coba melalui program MF ini menjadi beberapa produk, bukan produk olahan, dan salah satunya sudah kami coba hitung, kemudian mendapatkan nilai yang luar biasa. Sebetulnya kalau kita kita lihat di lapangan, dengan adanya nilai tambah tersebut, Ramoko sudah sangat beruntung sekali biasanya karena buah-buah yang menjadi bahan baku yang diolah tersebut biasanya terbuang sia-sia. Ya, kadang-kala itu juga menjadikan satu hal bagi pengusaha melihat bahwa
kita tidak melihat untungnya saja, tapi bagaimana kita menggunakan produk-produk yang terbuang itu sangat sayang sekali. Apalagi ditambah setelah kita hitung-hitung nilai tambahnya luar biasa. Nah itu ya, yang kita bisa sama-sama lihat dan kita bisa sama-sama hitung. Ya, itu. Baiklah, terima kasih Bu Alfa dan kami kembalikan ke Bu Rati sebagai moderator. Barangkali ada beberapa pertanyaan atau kita bisa diskusi di sini. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Jemi dan Bu Alfa atas materi menarik sekali ya bagaimana jambu biji merah kalau yang sudah biasanya nilai akhirnya nggak ada gitu ya, yang sudah mau busuk atau yang grade C ini bisa ditingkatkan nilainya dengan berbagai macam pengolahan. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa apabila ada yang mau didiskusikan dengan Pak Jemi atau Bu Alfa. Nah, tapi sebelum dari peserta untuk bertanya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu Pak Jemi, Bu Alfa. Untuk kegiatan ini kan dilakukan pada jambu merah. Apakah bisa dilakukan juga dengan produk-produk hortikultura yang lain, semisal durian ini sekarang durian kan lagi murah sekali gitu ya, di mana-mana panen raya. Apakah kegiatan tersebut juga bisa dilakukan pada komoditas musiman lain begitu Pak Jemi, Bu Alfa? Baik, izinkan saya menjawab ya Bu Alfa. Berarti ya. Jadi sebetulnya iya, latar belakang kenapa kita mau mengolah suatu produk, ada beberapa latar belakang yang mengatakan bahwa atau yang menginginkan karena biasanya adalah karena produk melimpah. Kalau produk melimpah, daripada rusak, kita buat apa? Kan itu. Ya, kemudian biasanya keuntungan nanti. Biasanya karena, waduh bingung nih, bagaimana nih produknya banyak daripada busuk, kita bikin sesuatu aja. Nah itu untuk seluruh produk seperti ya durian, seperti tadi Bu Ratri katakan, bahwa durian tentunya bisa kita buat macam-macam. Ini ahlinya nanti teman-teman dari TP nih ya, Bu Santi dan kawan-kawan ya. Biasanya durian kan bisa dibuat yang pie, kemudian terkenal sekali, kemudian ya, saya kira jus juga orang suka minum jus durian ya, kemudian mungkin konsentrat juga baik sekali ya kalau kita mau mau minum sesuatu dengan konsentrat durian juga bisa. Beberapa hal mungkin produk-produk lain juga bisa produk-produk turunan. Saya maksud dari durian bisa dibuat seperti itu. Yang penting adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Alfa, bagaimana endingnya akhirnya berapa sih nanti komponen dari masing-masing kontribusi tersebut. Iya, tenaga kerja, modal, atau yang kemudian margin berapa. Nah, tinggal kita melihat kita punya banyak apa, misalnya banyak tenaga kerja kita ini banyak sekali nih di perusahaan kita. Dengan nilai dengan mengolah seperti itu berarti ada beberapa tenaga kerja yang bisa disalurkan tersebut, kemudian kita bisa hitung berapa persennya. Ya, margin bisa akan kelihatan berapa persennya sih marginnya. Apalagi kalau durian tersebut dibuat fresh kemudian terlalu banyak mungkin busuk ya marginnya akan besar sekali ya, nyatanya seperti itu. Silakan Bu Alfa barangkali bisa menambahkan. Iya, ya kurang lebihnya sama lah Pak Jimmy gitu ya. Contohnya durian pasti diolah apapun, saya rasa masih selera orang Indonesia itu, maksudnya dalam artian hampir sebagian kalau kita bicara produk hortikultur, komoditas hortikultura secara umum masih bisa lah untuk diolah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai tambah karena ya masyarakat kita seleranya masih suka dengan baik yang fresh maupun yang turunannya gitu ya. Kalau terkait dengan nilai tambah ya insya Allah gitu ya. Selama ini dari apa ya jurnal-jurnal yang saya baca sepertinya terkait dengan nilai tambah untuk komoditas-komoditas hortikultura masih memberikan nilai tambah yang tinggi ya Pak Jimmy gitu ya. Buah-buahan dan sebagainya. Jadi ke depannya ya pasti prospektif kalau hitung-hitungannya dari sisi nilai tambahnya. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Bu Ratri. Baik, siap. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini kan terjadinya untuk beberapa daerah yang mengalami panen raya untuk komoditas hortikultura itu kan tertentu gitu. Ini kalau dilihat dari margin, kalau untuk usaha sustainable usahanya ini sedikit susah karena mereka usahanya juga akhirnya musiman begitu nih Bu. Beda ceritanya kalau sama jambu merah ini kan intinya ya bahan bakunya ya. Sedangkan kalau untuk yang produk musiman dengan panen raya eh, teorinya nanti gimana ya Bu? Ada yang sedikit berbeda mungkin ya kalau untuk yang produk yang panen raya seperti ini.
Ya mungkin bahan bakunya musiman ya, tapi nanti kalau diolah kan akhirnya lebih tahan lama, Pak, ya, lama. Mbak. Karena salah satu tujuannya ya memperpanjang umur produk itu gitu ya. Jadi ya ya memang gitu ya ada yang musiman gitu. Tapi kalau untuk dijadikan olahan sih saya rasa ya masih bisa tetap apa ya istilahnya eh, ready stock terus lah ya. Walaupun ya kita nggak menutup juga lah kayak kasus keripik buah pun juga kadang-kadang menghilang di pasaran juga kalau sedang tidak tidak apa panen raya kan istilahnya gitu ya itu karena kembali ke bahan bakunya yang susah ditemui ya Mbak ya jadi harganya tinggi itu tidak masuk di hitung-hitungan para pebisnis itu seperti Menarik itu sih. sekali ini. Baik, terima kasih Bu Alfa, Pak Jimmy. Silahkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa untuk dapat bertanya. Niki dari sini ada Mas Muhammad Rifai, Mas Ilham Kudus, terus ada Mbak Anissa, ada Mbak Lela. Silahkan. Atau sudah cukup clear ini ya pertanyaannya berarti, Ge? Kalau nggak bingung Kalau nggak bingung. hitung-hitungan nilai tambah apalagi Iya. ada anak agribisnis ini sepertinya. Ya, jadi kemudian kalau boleh saya sedikit memberikan satu informasi, biasanya eh, yang terbentur dari para petani-petani kita adalah teknologinya ya. Jadi selama bisa jual fresh ya fresh saja, gitu seperti itu. Ya seperti durian misalnya, wah mumpung pasar masih bisa menerima ya sudah jual fresh saja. Nanti ketika sudah pasar sudah mulai ya sedikit terpenuhi, barulah mau diapain nih durian tersebut. Kalau kembali kita ke tema durian ya, yang paling gampangnya adalah biasanya adalah dibekukan atau apa ya, dibekukan mungkin juga perlu satu modal, freezer dan sebagainya. Ya, biasanya seperti itu. Ada juga beberapa produk yang sengaja tidak dijual fresh tapi diolah, itu ada. Ya, karena nilai tambahnya mungkin lebih tinggi seperti itu. Ya, ada. Ya, biasanya adalah produk-produk perkebunan kayak kopi. Kopi kayak bukan kopi maksudnya kayak coklat ya. Kalau kita jual fresh coklat kan nggak ada orang mau gigitin coklat kan, mesti dibuat sesuatu dulu. Hal-hal seperti itu. Itu ya kurang lebih infonya. Ya. Jadi peningkat pengolahan itu memang akan tergantung komoditasnya begitu nih Pak. Betul. Dan Iya, tujuannya betul. juga Iya. nilai tambahnya akan berbeda. Beda-beda. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain dan teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Sepertinya saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ini untuk Pak Jimmy dan Bu Alfa. Saya mau share. Silakan, kami masih menunggu pertanyaannya, teman-teman. Atau Bu Ratri, ini kan direkam ya, bisa dilihat di Direkam, YouTube ya, betul. bisa dilihat di YouTube kan nanti kan. Nah, nanti Kalau kami akan unggah di YouTube, di betul. YouTube-nya P3T LPVM Unsur. Kita nanti Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, kalau mau mengulang atau bahkan mau memberikan materi ini sebagai pengkayaan perkuliahan juga sangat bisa. Mm. Baik. Ya, barangkali teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini bisa melihat, kemudian ada pertanyaan ya kami siap nanti dengan Bu Alfa menunggu. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman mahasiswa silakan dapat juga mengisi presensi di kolom chat, silakan dapat di copy pastekan, kemudian diisi presensinya sebagai bukti kehadiran. Nah, apabila dirasa cukup untuk materinya, untuk diskusinya, saya memohon closing statement dari Bu Alfa dan Pak Jimmy untuk dapat memberikan penutup pada materi pengolahan usaha untuk meningkatkan nilai tambah jambu biji merah. Silakan, Bapak. Monggo Pak Jimmy aja Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Closing statement dari saya adalah ya kalau kita melihat satu produk yang berlimpah, tentunya kita akan mempunyai satu ide mau diapain kan produk tersebut. Nah itu satu langkah yang luar biasa. Kita sudah punya ide mau diapain, misalnya kayak jambu mau dibikin jus dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kita juga harus menghitung. Itu penting nilai tambah. Karena dengan menghitung nilai tambah kita tahu komponen
mana bagian-bagian yang kembali ke faktor produksinya. Nah, ketika kita melihat bagian mana, tentunya tergantung dari perusahaan atau produk yang kita olah. Kita punya tenaga kerja banyak, wow, ini bagus sekali nih. Ada beberapa pengolahan yang butuh tenaga kerja banyak, ya udah kita olah. Ada juga pengolahan yang tidak butuh tenaga kerja, tidak membutuhkan banyak, tapi modal yang gede. Kita punya modal nggak nih kalau diolah seperti itu? Ya, dan seterusnya ada tiga faktor produksi yang perlu diperhatikan itu di yang tadi hitungan Hayami di bawah. Jadi diolah kemudian tetap perhatikan kemampuan dari apa yang kita punyai. Ya, itu closing dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dari Bu Alfa, silakan. Apa? Hmm. Cukup, Mbak. Udah sama dengan Pak Jimmy. Perhatikan komoditas yang kita punya, kemudian perhatikan juga input tenaga kerja dan Ya, lain yang kita punya, baru itu bisa meningkatkan nilai tambah begitu ya Pak Jimmy. ya, ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy atas closing statementnya. Berarti untuk acara pada hari ini, webinar series 3 pengolahan usaha untuk meningkatkan nilai tambah pada jambu biji merah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara hari ini. Kita akan ketemu lagi pada webinar series 4, yaitu tentang pengolahan OPT pada tanaman jambu merah. Nanti akan dilaksanakan, infonya akan kami susulkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akan tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Turun. kasih. Terima kasih. Adik mahasiswa. Terima kasih. Dari Pak Jimmy.